Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Pada kesempatan kali ini Pak Aven akan membagikan tutorial mengenai pembuatan game edukasi di aplikasi Construct versi 2. Oke, ini adalah tampilan Construct versi 2-nya ya. Ini berwarna hitam, mungkin di di instalan di laptop ataupun komputer dari anak-anak semua mungkin agak berbeda ya. Bisa hitam mungkin atau bisa silver, itu nggak masalah ya, tapi tool-toolnya insya Allah sama ya. Construct 2 sebenarnya sudah ada versi terbaru ya saat ini, yaitu yang versi ketiga. Akan tetapi versi ketiga itu berbasis web ya. Kita bisa mendapatkannya secara free atau gratis, akan tetapi sangat dibatasi dengan fitur-fitur ya. Jadi fitur-fiturnya ada yang dilimit ya. Untuk mendapatkan yang versi fullnya itu cukup mahal uang yang harus dikeluarkan ya. Tapi untuk Construct 2 ini untuk yang versi full kita masih bisa membacanya ya, atau kita bisa crack, kita bisa akali untuk menggunakannya secara komplit fiturnya ya. Untuk belajar tidak apa-apa menggunakan aplikasi yang bajakan atau yang crack seperti ini. Akan tetapi besok kalau kalian sudah lulus dan sudah dapat menghasilkan uang dengan aplikasi tersebut, itu diusahakan kalian harus menggunakan aplikasi yang legal atau yang berbayar ya. Sebelum memulai kalian bisa mendownload ya aset-aset yang sudah saya sediakan di link deskripsi ya. Di bawah deskripsi ada link untuk mendownload asetnya, dan juga saya sertakan juga aplikasi Construct 2-nya untuk bisa diinstal yang belum menginstal aplikasinya. Oke, kalau sudah di-download ya, kalian buat folder sendiri seperti ini ya. Ini adalah aset-asetnya. Di sini terdiri dari background ya, background seperti ini. Terus elemen UI atau user interface seperti ini ya. Ya, seperti ini. Terus ada gambar hewan, karena kita akan membuat belajar membuat game edukasi yang mengenai binatang atau hewan. Ya, ada logo SMK dan logo multimedia kita juga di sini. Ya, seperti ini. Dan juga ada beberapa sound dan dubbing juga ya. Untuk desain-desain seperti ini ya, ini kalian bisa download di Freepik ya. Kalian bisa download di Freepik. Oke, ini disebut dengan game asset ya. Jadi kumpulan gambar, animasi, sound, musik ya. Itu semua aset-aset yang akan kita gunakan di dalam game kita nanti. Oke, langsung saja ke aplikasi Construct 2-nya. Ini adalah tampilannya ya. Langkah pertama, kalian klik new project yang ada di bagian start ya, new project. Untuk memulai project yang baru. Kalau kalian sudah punya projectnya, klik open project. Oke, kita klik new project. Oke, di sini ada template ya, template yang sudah ada sebenarnya. Kita pilih yang new empty project atau project yang kosong saja. Klik open. Oke, ini adalah project kosongnya. Kita zoom out bisa kalian ke view ya, tab view ya. Kalau ini tersembunyi seperti ini ya, terhidden, itu bisa diklik di sini ya, seperti ini view ya, view. Ini kita bisa zoom out dulu ya, seperti ini. Atau kalau kalian menggunakan mouse, kalian bisa scroll tapi sambil menekan CTRL pada keyboard. Jadi CTRL keyboard ditekan, terus kalian scroll ke mouse-nya untuk melakukan zoom ya. Scroll ke depan, ke belakang, itu menzoom in dan menzoom out. Oke. Untuk menggeser tampilan itu kalian bisa tekan spasi ya, seperti ini. Cukup menekan spasi dan menggerakkan mouse-nya. Oke. Untuk project kosong kita akan
dihadapkan dengan sebuah halaman kerja, ya, layout ya. Di sini disebut dengan layout. Layout ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Lihat, ini ada titik-titik kotak kecil dan kotak yang paling besar. Ya. Ini apa maksudnya? Di dalam game, ya, di dalam game, ya, pada umumnya itu punya map yang besar, tapi tampilannya tidak menyeluruh, jadi hanya sebagian saja. Seperti ini adalah tampilan game kita. Ya. Jadi kalau kalian tahu game-game semacam Mobile Legends ya misalkan ya, kalian kan tampilannya nggak semua layar tuh, ya, itu hanya beberapa layar. Tapi kalau kalian gerakkan tampilannya, gerakkan karakternya, tampilannya akan mengikuti, ya, akan mengikuti. Begitu pula dengan fungsi dari tampilan yang kotak ya, kecil yang ada strip-stripnya ini, itu adalah tampilan gamenya nanti yang dilihat oleh user, ya. Jadi ini nanti bisa bergerak ya, tergantung game kita nanti yang kita buat, ya. Terus untuk tampilan yang paling besar, kertas putihnya yang belakang ini adalah mapnya, ya. Ini ibaratkan mapnya. Jadi ini bisa dibesarkan sebesar mungkin ya, tergantung lebar luas map kita ya. Kalau kita ingin membuat game-game semacam RPG, game semacam Mobile Legends atau game Super Mario ya, platformer semacam itu biasanya mapnya lebih luas daripada tampilannya ya. Jadi tampilannya kecil, nanti tampilannya gerak ya, seluas pergerakannya, seluas mapnya ya. Kita sebut map ini adalah layout ya, yang paling kotak yang paling belakang atau yang paling luas ini adalah layoutnya. Sementara kotak yang kecil ini disebut dengan Windows-nya ya, atau tampilan project kita, besarnya project kita ya. Jadi untuk mengaturnya, pertama kita akan besarkan aja, kita akan besarkan layout dan tampilan projectnya itu sama. Kenapa kok sama? Karena nanti project kita itu gamenya adalah game edukasi yang tampilannya tidak akan berpindah-pindah. Jadi sama, tetap tampilannya tetap ya dalam satu layout. Ya, itu tidak akan bergerak gitu loh. Tampilannya kita tidak butuh bergerak. Jadi kita samakan saja antara tampilan Windows-nya atau project-nya dengan layout-nya ya. Oke, caranya gimana? Pada sisi kanan layar kalian itu di situ ada project ya, di situ ada project ya. Terus di bawah ada layer ya. Layer ini kita bisa pindahkan ke atas ya, kita bisa pindahkan seperti ini ya. Ya, semacam ini, lihat. Nah, kita bisa pindahkan ke sini misal. Ya, kita bisa pindahkan ke bawah. Nah, ini bisa kita pindahkan ya, layer ya, layer dan project. Kalau tidak ada layer, coba pada menu view ya, di situ layernya, layer barnya sudah ke checklist belum ya? Kalau belum, silakan di checklist sesuai ini ya, karena layer ini akan penting kita gunakan nanti, dan panel projectnya juga. Oke, di dalam panel project lihat ada new project di atas ya, new project. Itu kalau diklik akan tampil properti seperti ini. Ingat ya, konsep properties itu akan berubah-ubah settingannya, parameternya. Saat kalian mengklik kertasnya misal, nah otomatis properties isinya, parameternya juga akan berubah tergantung apa yang kalian klik atau apa yang kalian seleksi ya. Entah itu objek atau itu layout atau project, itu akan berubah-ubah, bersifat dinamis tergantung apa yang kalian klik. Saya ngeklik klik project layoutnya, ini kan layout ya, layoutnya itu di sini ada parameter layoutnya. Lihat, layout 1, event apa, layer 0 dan sebagainya. Ya, ini layout size-nya ya. Terus kalau klik new project, otomatis berubah lagi. Ini adalah settingan parameter untuk projectnya. Ya, paham ya? Jadi jika ada sesuatu yang berubah di dalam properties, kalian jangan bingung. Apa yang kalian klik itu akan berpengaruh pada tampilan propertiesnya. Oke, kita pertama klik new project dulu ya, di bagian project seperti ini. Terus di setting propertiesnya kita setting beberapa setting ya, untuk namanya ya, misal nama game kalian apa nanti, misal mengenal hewan ya, seperti ini.
mengenal binatang ya, maaf, binatang aja, kita pakai kata binatang. Terus versi apa, terus ini deskripsinya terserah, bisa diisi game edukasi mengenal binatang for kids ya, maksudnya untuk anak-anak ya. Terus ID-nya biarkan dulu ya, autornya adalah pembuatnya yaitu kalian sendiri, ini nama saya ya. Oke, untuk email dan websitenya kalian bisa isi bebas ya. Saya nggak akan ngisi aja. Oke, terus untuk yang terpenting adalah project settingnya ya. Oke, kalian langsung saja ke Windows Select ya, Windows Select, lihat ini masuknya apa, kok ada komanya seperti ini. Ini masuknya 854 itu adalah lebarnya dan 480 itu adalah tingginya. Kalau kita klik segitiga yang sebelah kiri ini, dia akan menampilkan ya secara detail width-nya adalah 854 dan height-nya adalah 480. Kita ganti ya. Kita ganti ke rasio 16:9. Apa itu rasio 16:9? Kalau kita searching ya, resolusi rasio 16:9. Ini adalah resolusi yang paling banyak dipakai saat ini. Ya, baik itu handphone atau monitor ya, ini adalah resolusinya. Oke, ini adalah rasionya, maksud saya rasionya ya. Untuk resolusi banyak, ya lihat di sini aja ya. Ini adalah rasionya 16:9. Banyak resolusinya, ada yang 1024 x 576 dan seterusnya. Kita akan pakai yang ini ya, 1280 x 720 ya. Ini width-nya dan ini height-nya. Oke, kita ke construct lagi, kita setting width-nya itu adalah 1280 pixel ya, ini unit satuannya. Terus height-nya adalah 720 ya, seperti ini ya. Setelah itu kalian klik layout-nya ya, klik layout ya, atau klik yang di sini atau klik yang di sini, bebas ya. Klik yang layout 1 atau klik yang kertas atau tampilan yang ada di sini ya, di lembar kerja kita. Itu akan menampilkan properties dari layout ya. Tadi kan ini mengenal binatang, ini adalah project kita, sementara layout atau klik di sini itu adalah layout kita di sini. Oke, ini kita setting juga layout size-nya, kita samakan ya, kita samakan 1280, height-nya adalah 720. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Ini kita buat dia landscape ya. Kalau portrait gimana? Kalau portrait tinggal balik aja ini ya. Height width-nya 720 dan height-nya 1280 ya. Oke, seperti itu ya. Kenapa kita buat sama dengan tampilan dan layout-nya? Karena nanti saya ulangi ya, karena nanti game kita itu tampilannya tidak bergerak, maksudnya tidak akan berpindah-pindah tampilannya. Jadi background-nya ya itu terus ya. Karena game kita hanya game edukasi, bukan game semacam platformer atau RPG atau petualangan semacam itu, enggak ya. Nanti perpindahan tampilannya yaitu pindah layoutnya ya, pindah layout. Ini layout pertama ya, ini layout pertama. Layout pertama kita rename ya. Kita bisa rename dengan cara menekan di sini bisa, atau di sini klik kanan rename bisa ya, sama saja ya. Kalian rename. Ini pertama kita adalah opening ya. Ini adalah layout opening. Opening 1 misal ya, oke. Sebelum itu saya tampilkan dulu konsep yang sudah saya buat. Jadi sebelum saya membuat game itu diusahakan kalian harus membuat coret-coretan terlebih dahulu. Oke, saya buat storyboard semacam ini ya. Ini bisa disebut storyboard, bisa juga disebut desain UI atau user interface-nya, desain interface-nya ya. Jadi saya konsep dulu, misal opening dulu ya, seperti ini. Terus setelah opening nanti akan menampilkan jurusan multimedia dan SMK. Terus selanjutnya tampilan awal itu seperti ini ya. Yang ini ya, ini ada judulnya mengenal binatang nanti ya, bukan hewan. Terus di sini ada profil saya. Di sini ada tombol on off untuk backsound-nya ya, backsound ya, musiknya ya yang di belakang.
Terus ini ada menu-menunya, ada mengenal hewan, ada menyusun huruf ya, menyusun huruf nama hewan nanti. Terus ada menu mewarnai ya gambar hewan. Terus ada kuis. Ya. Untuk mengenal hewan nanti tampilannya semacam ini. Ya nanti untuk fitur-fiturnya sebenarnya saya rencana ini bisa diberikan makan ya. Tapi karena saya males buat animasinya, jadi cuma gambar saja. Nanti yang ada cuma tombol play saja. Maksudnya buat apa tombol play? Itu nanti saat diklik akan akan muncul atau akan terdengar narasinya, narasi menjelaskan dari hewan ini ya. Bisa klik next dan ada tombol home untuk kembali ke menu awal ya. Terus untuk menyusun hurufnya seperti ini nanti. Jadi di sini ada teks random seperti ini. Terus di sini ada hewannya apa, nanti user pengguna akan menyusun hurufnya sesuai nama binatang yang ada di samping ya. Jadi ini caranya ini di drag ya, jadi diseret ke kolom-kolom atau yang slot-slot yang sudah disediakan dengan nama yang benar. Oke. Setelah itu ada tombol home juga di sini ya, dan on off sound ya. Terus untuk mewarnainya seperti ini, di sini ada palet ya. Di sini ada palet warna, terus di sini ada ukuran brushnya ya atau goresannya. Kalau di sini nanti tidak akan saya buat di sini ya. Ini saya kosongin, jadi ini hanya ngebrush saja, nggak bisa dihapus ya. Oke. Selanjutnya ini ya, kuisnya nanti hanya semacam ini ya, menebak nama hewan. Ini ada gambarnya, nanti pengguna disuruh memilih pilihan ganda sesuai dengan nama gambar hewan yang ada di samping. Oke, seperti itu. Nanti juga ada skornya ya. Oke, itu konsepnya ya. Oke, itu konsepnya. Ya, oke. Selanjutnya ya, kita langsung kembali lagi ke konstruk lagi ya. Selanjutnya tadi sesuai konsepnya adalah yang pertama tampil adalah opening. Ya, di sini opening ya. Opening. Nanti ada 2 opening ya. Opening yang pertama itu menampilkan logo multimedia. Setelah itu dilanjutkan menampilkan logo SMK-nya. Langkah pertama kita akan membuat tampilan atau background polos ya, background polos berwarna biru agak kehijauan. Caranya gimana? Kalian klik kanan pada layout ya, insert new object untuk membuat objek yang baru ya. Terus pilih apa? Di sini ada objek-objek yang baru yang bisa kita masukkan. Pilih sprite ya. Maksudnya sprite itu apa? Ya, sprite itu semacam gambar atau aset yang terdiri dari gambar dan animasi ya. Itu bisa. Oke, insert masuk ke sini. Nah, muncul tanda seperti ini, kursornya berubah menjadi plus. Kita letakkan aja sprite-nya di sini, klik ya, asal nanti muncul edit gambar seperti ini ya, edit image ya. Jadi kita bisa membuat animasi di sini juga bisa ya, membuat gambar pun juga bisa ya. Oke, kita akan masukkan gambar satu warna aja ya. Ini biarkan ukurannya seperti ini, nanti kita bisa besarkan. Terus kalian klik tombol fill-nya ya di sini, terus warnanya kalian pilih, misal yang ini ya, misal yang ini gelap, terus klik di sini, terus tutup aja. Kalau sudah selesai, nanti otomatis di sini akan ada objeknya, sprite-nya. Dan di sini di dalam project aset-aset kita akan terkumpul di sini nanti ya. Tadi kita sudah memasukkan sebuah objek sprite ya. Di objek tipenya di sini ada objeknya sprite ya. Oke, selanjutnya kita posisikan seperti ini, melebihi layoutnya ya, agar tidak kelihatan berlubang nanti saat di play. Jadi lebih baik dilebihkan seperti ini. Oke, semacam ini. Dah, ini backgroundnya ya, ini backgroundnya hijau. Kalau ingin mengedit sprite ya, ini mengedit gambar ini, itu bisa double klik ya pada gambarnya seperti ini. Nah, akan muncul edit image lagi seperti ini ya. Kalian bisa ganti warna semua, ini warnanya kurang cocok, misal seperti ini. Terus kalian edit lagi ya. Jadi menggambar atau membuat aset di konstruk bisa Pak, bisa, akan tetapi mengedit di sini itu tidak
fleksibel atau sulit sekali di sini karena tool-toolnya itu sangat sedikit ya, sangat terbatas. Lihat, hanya penghapus, brush, garis, kotak, terus dan selanjutnya ini ya. Hanya seperti ini ya, itu sangat minim sekali fiturnya. Jadi kalau kalian ingin membuat aset itu bisa kalian menggunakan aplikasi pengolah gambar yang lain. Misal kalau vektor itu bisa CorelDRAW atau Adobe Illustrator atau Inkscape ya, banyak ya pengolah gambar vektor. Terus untuk pola gambar yang bitmap itu bisa Photoshop dan lain sebagainya ya, semacam itu. Terus untuk animasinya bisa menggunakan Photoshop, itu bisa animasi, atau menggunakan aplikasi Adobe Animate seperti yang ada di video sebelum ini ya. Video sebelumnya pada playlist yang sama itu kita menggunakan Adobe Animate untuk membuat animasi. Terus bisa juga menggunakan aplikasi lain yang agak profesional di dalam bidang animasi ya, itu adalah Toon Boom Harmony ya, itu untuk animasi ya. Atau animasi yang mudah itu animasi karakter khususnya itu ada yang sering digunakan untuk membuat aset game juga. Itu nama aplikasinya adalah Spine ya, Spine. Itu referensi aplikasi-aplikasi ya untuk membuat asetnya. Oke, tapi saya tidak akan ke aplikasi yang lain ya. Saya akan memaksimalkan untuk menggunakan aplikasi Construct ini ya, karena tidak cukup banyak waktu kalau saya harus juga membuat aset di aplikasi yang lain ya. Kita menggunakan aset yang sudah ada aja, yang sudah saya buatkan, walaupun di sini tidak ada animasinya ya di dalam asetnya. Oke, seperti ini backgroundnya. Oke, nanti akan tampil sebuah logo. Yang pertama adalah logo multimedia atau logo SMK dulu ya. Kayaknya lebih bagus apa ya, logo SMK dulu ya mungkin ya, logo SMK, habis itu logo multimedia. Oke. Untuk membuat atau untuk memasukkan logo atau gambar yang dari luar aset kita yang ada di sini ya, itu ada beberapa cara. Misal, cara pertama ini adalah kalian kayak seperti tadi memasukkan sprite ya, itu nanti gambar yang kita masukkan ke sini ya, atau objek aset yang kita masukkan ke sini itu berupa objek sprite ya. Jadi objek sprite yang ini ya. Lihat ini kayak tadi persis, klik aja gini. Terus kalian open. Di sini ada load image from a file atau open, logo oval di sini ya. Logo open. Klik. Terus akan muncul pencarian semacam ini. Kalian cari tempat project yang kalian simpan tadi. Kalau saya di sini ya, ini projectnya ya. Misal ada logo ya, logo. Lihat di sini ada logo, pilih yang hitam putih. Oh ya, logo SMK dulu yang ini ya, open. Oke, seperti ini. Terus close saja, nanti kita kecilkan di sini. Nah, ini. Oke. Kalian kecilkan. Kecilkannya jangan asal dari pojok terus gini ya, nanti bisa gepeng. Kalian menggunakan kombinasi keyboard yaitu tekan Ctrl dan Shift. Ya, seperti ini. Misal ini. Untuk menengahkannya itu klik kanan. Kalau menengahkan jadi jangan dikira-kira ya, kalau bisa yang proporsional ya. Klik kanan terus align ya, terus pilih layout ya. Maksudnya kita tengahkan berdasarkan layout, jadi kita center horizontal itu ke kanan ke kiri, center ya kanan ke kiri, terus vertikal itu atas bawah ya. Kita center horizontal dulu ya, dia akan menyesuaikan center horizontal. Ini udah sesuai, terus dan lagi, terus layout, terus center vertikal, dia akan menunjukkan secara vertikal. Nah, ini sudah pas tengah ya, sudah pas tengah. Tapi saya pengen ini berwarna putih logonya, gambarnya ya, bukan berwarna hitam seperti ini. Bisa kalian edit gambarnya menggunakan Photoshop ya, bisa menggunakan Photoshop. Bisa juga kalian edit di sini. Caranya gimana ya? Klik gambarnya ya. Pada properties, ini adalah propertiesnya adalah properties dari gambar yang kita klik ini ya. Ingat ya, tadi konsep properties seperti itu, jadi bersifat dinamis. Oke. Ini ya nama sprite 2 ya. Terus kalian agak ke bawah, kalian pilih efek
ya, efek. Oke, pilih pada add atau edit, pilih efek. Nah, di sini belum ada efeknya ya, objek yang ini tadi masih kosong. Terus kalian tekan add ya, tekan tombol icon plus ini, akan tambah ini. Terus pilih black and white ya, pilih black and white. Oke, terus tekan tutup, close ya. Terus di dalam properties otomatis kita akan mendapatkan parameter efek ya. Oke, selanjutnya thresholdnya kalian buat menjadi 0 ya. Dia akan menjadi berwarna putih seperti ini. Oke, ini untuk mengedit gambar menggunakan efek ya, atau mengedit warna. Jadi tapi sebisa mungkin kalau kalian tidak menyukai cara yang ada di Construct, bisa kalian edit sendiri menggunakan Photoshop. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan ini dengan animasi ya, dengan animasi. Langkahnya adalah kita akan menambahkan behavior, efek atasnya efek ya, behavior, add atau edit ya, di bagian ini add atau edit ini, pada tombol behavior kalian klik. Oke, kita akan membuat animasi menggunakan behavior ya. Behavior itu apa? Behavior itu semacam perilaku yang kita tambahkan ke dalam suatu objek ya, atau fungsi tertentu yang kita tambahkan ke dalam suatu objek. Misal kita tambahkan di sini ada fungsi ya, light twin ya. Di situ fungsi light twin itu memungkinkan objek yang ditambahkan behavior ini itu bisa kita buat animasi twinning ya, twinning animasi. Jadi animasinya lumayan bagus ya. Tapi saat kalian install Construct-nya ini belum ada ya. Ini bukan behavior bawaan dari Construct, ini harus ditambahkan secara manual atau add-on ya. Kita menambahkan add-on behavior. Nanti caranya gimana? Nanti akan saya kasih contoh ya. Klik add. Oke. Klik add, kalau sudah di add akan muncul seperti ini, close saja. Ya, di dalam behavior di parameter objek gambar itu muncul light twin ya. Otomatis akan muncul seperti ini parameternya. Lihat, perhatikan. Aktif on start. Jadi saat di start dia akan animasinya akan jalan. Animasinya apa? Animasinya adalah twin position. Maksudnya animasi ini nanti hanya berpindah posisi saja objeknya. Ya, animasi yang dihasilkan berpindah posisi ya. Terus untuk tipe animasinya bisa dipilih ya. Kalau saya biasanya isi out back ya, atau yang lain kalian bisa coba-coba sendiri ya. Terus ini targetnya adalah sumbu ya. Lihat posisi yang ada di objek yang bagian atas ya. Lihat di sini kan ada dua nilai tuh, ada 640 sekian, 360. Maksudnya adalah kalau kita klik segitiga sebelah kiri itu adalah sumbunya, sumbu X dan Y nya ya. Sekarang di posisi tengah ini adalah sumbunya ini ya, posisi tengah ya. Lihat kalau saya gerakkan, perhatikan X dan Y posisinya itu juga akan bergerak. Nah, ya kan? Dan ini adalah target posisinya adalah X dan Y. Jadi kalau X dan Y nya 100, itu apa yang terjadi nanti? Ya, itu nanti saya play dulu ya. Terus durasinya adalah perpindahan posisinya, animasinya itu durasinya berapa? Ini dalam hitungan detik, 2,5 detik. Ya. Kita biarkan aja dulu ini ya. Kita coba play. Playnya di mana? Playnya bisa di sini ya. Run layout atau di home terus run layout, ini sama aja. Ya. Run layout. Oke. Ya, lihat dia ke sini. Ya, kenapa ke sini? Karena sumbu yang dihitung itu bagian tengah objek. Lihat, ini ada porosnya tengah objek.
Ini namanya apa namanya, anchor point ya, anchor pointnya di sini. Jadi dia akan mengarah ke 100 sumbu X 100 kali 100 itu di sini. Lihat X 100 hampir ya. Nah, di sini. Jadi dia menganimasikan dari posisi awal ke posisi tujuannya. Tujuannya adalah 100, X-nya, Y-nya juga 100. Jadi dia akan menganimasikan ke sini. Oke, saya anu dulu. Oke. Sekarang kita bicara soal sumbu X dan Y ya. Sebenarnya di dalam layout ini ada sumbunya posisi ya, atau data koordinat posisinya, koordinat X dan koordinat Y. Kalau di sudut sini itu X dan Y-nya 0 ya, di sudut sini. Semakin ke sana ini adalah sumbu X. Jadi semakin ke sana sumbu X, ke bawah itu Y. Jadi pertemuannya nanti sini dan sini ya, itu akan ada koordinat X dan Y seperti ini. Oke. Nah, terus saya buat animasi supaya buat animasi dari bawah dari atas yang nggak kelihatan ke bawah. Gimana, Pak? Berarti posisi tujuannya adalah di sini ya. Posisi tujuannya di sini. Kalian bisa copy aja ini. Copy X ya. Atau copy sini blok ya. Ini kalian blok aja posisi semua X dan Y-nya ini. Copy, terus kalian berikan ke sini, paste di target Lightwing-nya. Ya, paste. Ya, yang belum ada BioFire Lightwing bisa disimak dulu, nanti di akhir video akan saya berikan tutorial untuk menambahkan add-on atau BioFire Lightwing ya nanti. Oke. Kalau sudah ya seperti ini. Nah, ini adalah tujuan posisi akhir atau posisi akhir dari animasinya. Nah, posisi awalnya gimana? Kalian seret aja ini ke atas. Nah, nanti akan animasinya saat ini jalankan, dia akan ke bawah sesuai posisi akhir atau tujuannya yang kita setting tadi, yaitu di bawah tengah ini tadi ya. Oke, kita coba run. Set. Ya. Nah, gerak ke bawah ya, ada agak pantulan, ada kecepatan, pantulan animasinya seperti itu ya. Itu adalah jenis animasi yang kita pilih yang ada di isi out black ini. Jadi kalau kalian pindah ini animasinya, misal apa ya, bounce ya, misal isi out bounce ya, bounce memantul ya, nanti animasinya pun berbeda ya gerakannya. Kita run lagi ya, agak kayak memantul. Nah, semacam itu kalian bisa coba-coba sendiri ya. Ini sangat banyak sekali jenis-jenis animasinya. Kecepatannya mungkin durasinya terlalu lama ya, saya buat dia 2 detik aja. Oke, 2 detik. Terus kita buat layout yang baru untuk menampilkan logo semudah maksud saya logo multimedianya. Setelah semudah kita buat klik kanan pada layout, terus add layout ya. Kalau muncul seperti ini saat add layout, kalian cukup tekan yang paling atas saja, add event sheet. Maksudnya nanti kita akan diberikan event sheet yang baru ya. Apa itu event sheet nanti akan saya jelaskan di belakang. Cukup kalian klik yang paling atas saja. Oke, kita mendapat layout yang baru. Terus kalian bisa rename layoutnya seperti tadi, opening 2 kali ini. Opening yang kedua yaitu menampilkan jurusan multimedia atau logo multimedia. Oke. Saat kita membuat layout baru, layout ini saat saya zoom ya, coba saya zoom out. Ini layoutnya juga tidak sama dengan layout pertama. Jadi setiap layout itu punya settingan masing-masing ya. Jadi saat membuat layout baru, kalian harus men-setting lagi di propertiesnya, layout size-nya itu kalian samakan dengan projectnya yang tadi, yaitu settingan HD ya, atau dengan rasio 16:9 yaitu 1280, width-nya, height-nya itu 720. Oke. Bisa mungkin dihafal ya ini ya, karena nanti kita akan banyak menyeting ini nanti. Oke, kalau udah sama ini ini ya, opening 1. Event sheet-nya itu kalian tutup dulu ya. Oke, ini opening 1, ini opening 2. Oke.
Opening 2 itu backgroundnya kita ambil ini aja, kalian bisa copy ya. Terus ke opening 2, layout opening 2, terus paste di sini. Pastenya tidak akan langsung tampil, tapi dia diberitahukan untuk mana posisi yang kalian yang kamu ingin paste di mana ya. Jadi muncul tombol plus kayak ini atau kursor plus ya, berubah ikonnya. Klik aja sembarang. Nah, ini ya. Terus kalian posisikan seperti ini. Oke. Setelah itu kita masukkan logo yang multimedia ya, multimedia ini. Oke. Tadi kan caranya klik kanan insert object spread ya, terus kita load ya. Kita pakai cara yang lain untuk memasukkan sebuah objek. Kita langsung seret saja, seret ini. Seret logonya dari sini, terus seret kalian ke aplikasinya sambil menyeret logonya sini, terus taruh ke sini, terus lepas, dragnya lepas. Tunggu sebentar, nanti akan muncul kayak gini. Nah, ini adalah logonya. Oke, kita kecilkan dengan menekan Ctrl Shift ya, biar sisi width height-nya sama saat dikecilkan. Ini nanti kita pisah ya, logo sendiri, tulisan sendiri. Oke, caranya gimana? Kamu bisa mengkopinya, mengklonnya ya, objeknya kita klon aja, objeknya kita klon, klik kanan, klon objek tipe ya, biar 2 kita taruh sini. Kenapa tidak copy paste Pak ya? Copy paste itu objeknya sebenarnya masih sama ya, hanya terduplikat saja atau hanya ke copy saja, tapi objeknya sama. Oke, misal kita copy paste lah, kita copy paste saja, kita coba copy paste saja biasa, tidak menduplikat atau tidak mengklon ya, mengklon seperti ini. Kita copy paste, kita coba apa yang terjadi saat kita copy paste. Ctrl V ya, terus klik sini ya. Oke, kayak ini ya. Contoh kita ingin gambar ini kita hapus yang multimedia, gambar ini kita hapus yang logonya, jadi kayak terpisah ya. Ya, walaupun sekali lagi untuk gambarnya itu sebaiknya diedit di luar konstruk ya, tapi saya ingin memberitahu kalian bahwa jika objek yang di copy ya, kita lihat apa yang terjadi. Kita edit ini dulu. Ini adalah kita hapus tulisan multimedianya, kita tinggalkan logonya. Double klik ya, akan muncul seperti ini. Nah, kita hapus ya, hapusnya gimana? Kalian cukup seleksi seperti ini. Terus tekan delete. Nah, karena ini memakan banyak tempat, kalian bisa crop di sini. Nah, dia otomatis akan mengcrop transparannya yang ada space kosongnya menjadi mepet sesuai dengan ukuran objeknya ya. Terus close saja. Apa yang terjadi di objek yang satunya? Di objek yang satunya juga sama, ya. Sebenarnya itu adalah objek yang sama. Pada dasarnya objek yang sama, itu hanya kopiannya. Jadi saat ini diklik, saat ini diedit maksud saya, ya, objek ini diedit, otomatis objek anaknya tadi ya, itu juga ikut ke edit. Jadi sebenarnya satu objek yang sama. Ya. Jadi kenapa kok tadi saya tidak melakukan copy paste tapi melakukan clone atau duplikat? Oke, kita ulangi ya, kita clone aja, duplikat aja. Saya undo dulu ya, saya undo dulu. Nah, kayak gini ya, ini saya hapus, ini adalah copy paste dari tadi. Saya buat klik kanan clone objek, terus kita taruh sini ya. Oke, jadi saat kita clone objek di sini, objek tipenya juga jadi 2 ya, tapi saat kita copy paste, objek tipenya yang ada di project itu hanya cuma 1. Jadi itu hanya objek yang sama tapi banyak itu di layoutnya. Jadi kalau kalian ingin mengedit atau membuat objek itu fungsinya berbeda ya, itu sebaiknya kalian clone atau duplikat. Oke, seperti ini misal
ya, yang satu saya ambil logonya, yang satu saya ambil tulisannya. Oke, double klik untuk membuka edit image-nya, terus kita zoom out, terus saya seleksi bagian bawah, terus saya delete, terus biar space-nya ini mepet ya, kita crop seperti ini, close, sudah. Nah ya kan, ini nggak ikut ke apa namanya, ke edit ya, karena ini adalah objek yang berbeda. Lihat pada pada projectnya aset yang berbeda ini. Oke, kita edit lagi yang ini, kita hapus logonya, caranya sama, lihat, terus crop ya, seperti ini. Oke, kita udah punya dua logo yang berbeda. Kenapa kok saya pisahkan? Karena rencananya ini punya animasi twin ya yang berbeda, berbeda apa namanya, animasinya ya, pergerakannya berbeda. Oke, sementara ini kita tengahkan dulu ya, klik kanan, kita tengahkan horizontalnya saja ya, klik kanan, align layout dan center horizontal. Oke, ke tengah. Kalau ini juga sama, align layout center horizontal. Oke, seperti ini. Terus kalian kecilkan dikit yang ini. Oke, seperti ini, kayaknya kurang naik ya, kurang naik, kita naikkan aja dikit. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita putihkan dulu ya, karena hitam dengan background seperti ini itu kurang begitu kontras atau enak untuk dilihat ya, menurut saya ya. Kalau kalian terserah ya. Seperti tadi caranya, kita masukkan efek ya di sini. Ya, klik dulu ya objeknya, terus ke properties, pilih efek, terus kita tambahkan efek black and white tadi ya, black and white mana nih ya. Oke, terus kita buat thresholdnya menjadi 0, putih ya. Lakukan seperti itu dengan sama seperti itu kepada tulisan yang ada di bawah. Oke, klik dulu objeknya, terus ke efek ya, terus tombol plus, selanjutnya cari black and white, add, close, terus thresholdnya 0. Oke, selanjutnya kita buat animasi. Animasinya sama kayak tadi, menggunakan behavior tambahan yang bernama light twin ya, menggunakan light twin, tapi animasinya beda. Nanti dari jauh dia kecil ya, terus dia membesar dan berputar ya. Jadi gimana? Kita ke behavior ya, tekan tambah, terus pilih light twin. Oke, behavior bisa ditambahkan seberapapun banyaknya ya, tergantung kebutuhan kita. Oke, close dulu. Oke, pertama kita twin tipenya ya, itu bukan posisi tapi size ya, size nih ya, ukurannya. Tadi kan posisi, yang dipakai kan yang ini nih. Nah, yang ini ya, yang posisi ya, ini X dan Y. Kalau size itu target ini dan ini, itu perbedaannya adalah seperti pada objeknya, yaitu width dan height-nya. Ini berarti width dan height-nya. Nanti kalau ini sekarang adalah width-nya 200, height-nya juga 200, tapi animasinya adalah, targetnya adalah 100, berarti dia apa? Dia mengecil, ya kan? Dia mengecil kalau tipenya adalah size ya. Oke, kita buat seperti ini copy aja kayak tadi ya. Ini adalah target kita ya. Target kita nanti besarnya segini, kita copy ke sini. Nah, udah. Terus ini kita kecilkan. Jadi ini adalah awalnya itu kecil. Nah, kayak gini. Terus untuk animasinya saya pengen yang is outback ya. Terus durasinya mungkin 2 aja lah, 2 detik. Oke. Terus untuk multimedianya mungkin hampir sama kayak tadi ya, hampir sama dengan logonya. Kita klik multimedia, terus behaviornya kita tambahkan light twin tadi ya, kayak gini. Terus tipenya twinnya adalah size bukan posisi ya, animasinya bukan animasi posisi tapi
ukuran atau size, terus tipe animasinya tadi samakan dengan yang tadi aja, isi outback ya, isi outback. Terus nah ini targetnya adalah yang sekarang ya, yang ini. Nanti ini copy, kita ke target paste ya. Oke, ini durasi 2 detik. Terus ini awalannya itu tidak segini tapi kecil gini, set. Oke, kita coba lihat ya, kita coba play. Nah kayak gini ya. Ya. Oke, tapi saya pengennya yang ini agak muter ya, agak muter, ada putarannya. Oke. Yang logo saya pengennya ada putarannya. Oke. Klik logonya. Kita tambahkan behavior lagi, lead twin. Ya, lead twinnya nanti ada 2 berarti. Yang ini adalah zoom, lead twin pertama adalah zoom tadi. Lead twin kedua, kita klik lagi di lead twin 2 ya. Di propertiesnya juga pun ada lead twin 2 settingannya. Yang ini yang bawah ya, yang ini lihat. Nah, itu adalah angle. Ya, angle maksudnya putarannya nanti. Putarannya. Untuk angle-nya ini 0 ya. Ini 0 berarti kita berputar itu 360 derajat. Berarti targetnya tidak 2 nilai seperti ini. Tadi kan kalau posisi X, Y, kalau size, width, height, kalau angle itu cuma 1. Jadi ini kalian buat aja derajatnya ya, 360 derajat. Maksudnya ini logonya akan berputar, memutar 360 derajat. Terus durasinya sama ya, sama aja 2 detik. Kita coba lagi, coba set ya. Oke, kayak gitu. Oh ya, itu kenapa jenis animasinya beda ya. Saya pengen jenis animasinya mungkin bukan yang itu, mungkin yang lain. Misal yang mana tadi, yang lead twin 2 ya. Lead twin 2 animasinya yang isi outback aja sama kayak gini. Coba kita play. Oke, semacam itu ya. Oke, semacam itu. Untuk previewnya kita Construct itu menggunakan browser Chrome ya, browser Chrome semacam ini. Browser entah Mozilla ataupun Chrome atau Opera Mini. Ya. Karena basis dari Construct itu adalah menghasilkan game yang berbasis web sebenarnya, walaupun nanti kita bisa ke desktop ataupun ke mobile Android ya, itu sebenarnya bisa, tapi basisnya adalah ke web. Dan nanti project ini pun juga tujuannya adalah membuat game berbasis web juga. Nanti kita akan upload ya, kita akan upload ke suatu platform namanya adalah itch.io ya, jadi biar bisa dimainkan banyak orang. Oke, untuk publishnya atau uploadnya nanti di belakang aja, di video belakang ya. Kita animasinya mungkin ini ya, kayak ini tadi openingnya, opening 1, opening 2 ya, semacam itu. Oke, sebenarnya saya tidak terlalu menyukai kalau Construct itu menggunakan previewnya menggunakan Chrome ya. Saya lebih menyukai menggunakan NVJS ya, NVJS. Untuk settingannya bisa disetting ya, sini ya, untuk mengganti settingan previewnya, klik projectnya tadi ya, settingan parameternya. Ini preview browsernya, lihat preview browsernya ini kan default ya. Nanti ini bisa milih Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox, Opera. Nah, saya milihnya NVJS. Kalau kalian baru pertama menggunakan NVJS, mungkin kalian disuruh download dulu ya. Nanti ikuti saja kalau pengen menggunakan NVJS. Saya lebih suka menggunakan ini karena menurut saya lebih apa ya? Lebih enteng ya, lebih enteng dan lebih praktis ya. Jadi tidak membuka Chrome seperti ini. Oke, kita coba opening pertama ya, run layout. Kita run. Nah, dia akan muncul kotak seperti ini. Ini sebenarnya semacam browser ya sebenarnya juga. Nah, kayak gini. Nah, terus
Terus gimana caranya saat opening pertama dijalankan dia langsung ke opening kedua? Itu caranya sangat mudah ya, kita menggunakan event ya, event. Jadi event di sini fungsinya adalah membuat objek-objek yang ada di sini menjadi interaktif, atau ini pemrogramannya ya. Kalau menggunakan Adobe Animate kita perlu menguasai bahasa pemrograman yang bernama ActionScript ya, menggunakan ActionScript ya. Kalau di sini itu kita tidak perlu, kalau di Construct kita tidak perlu belajar suatu bahasa pemrograman ya, akan tetapi kita akan belajar menggunakan event yang ada di Construct ya. Event di sini seperti yang saya sampaikan tadi, berfungsi sebagai programnya atau membuat objek-objeknya itu menjadi lebih interaktif. Dan biasanya setiap layout itu punya event sendiri, event sheet sendiri ya, kayak gini. Ini kita rename aja, event sheet 1 itu punyanya kita tahu dari mana event sheet ini punyanya layout yang mana. Kalian ke layout saja, ke layout ya. Kalau di layout nanti di sini ada nama layoutnya dan event sheet yang mana yang dipakai. Itu berarti ini opening 1 itu event sheet-nya yang dipakai adalah event sheet 1. Opening 2 yang dipakai adalah event sheet 2. Oke. Kita rename ya, event sheet 1-nya kita rename, klik kanan rename. Kita rename-nya adalah event opening event. Opening 1 event ini ya. Terus yang event yang kedua opening 2 event. Nah, ini buka, double klik ya, event opening 1 eventnya. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita akan menambahkan event ya. Atau kita memerintahkan sesuatu ke gamenya ya. Jadi yang poin pokok penting adalah yang di sini ya, event ya. Agar game media objek yang kita masukkan itu bisa interaktif atau bisa cerdas ya, pintar. Oke, kita masukkan add event ya. Di sini akan muncul sejumlah objek-objek yang kita masukkan ya. Selain itu ada juga sistem, juga ada objek sistem. Pilih sistem ya. Pilih sistem. Setelah itu kalian ke bawah ya, ini pada bagian time pilih compare time ya, itu akan mengecek time berapa terus ingin melakukan apa. Oke, klik, double klik ya. Terus di sini akan muncul seperti ini ya, maksudnya saat sekarang waktunya berapa detik. Misal waktunya setelah tadi kan animasinya 2 detik tuh, misal kita buat 3 detik, misal 3 detik. Jadi saat detik ketiga itu akan melakukan sesuatu. Jadi saat sistem berada di detik ketiga, kan opening 1 sudah selesai tuh. Terus apa yang aksi yang kita lakukan, add action di sini ya, itu adalah ke sistem lagi, itu kita lompat atau pergi ke layout tertentu ya. Klik go to layout ya, pilih go to layout. Terus layout mana setelah 3 detik itu, berarti opening yang kedua ya, seperti ini. Nah, ini adalah eventnya ya, event 1 ya, event opening 1. Jadi opening 1 itu akan berjalan selama 2 detik, terus sampai detik ketiga itu akan melakukan aksi ini, yaitu dia langsung melanjutkan atau pergi ke opening 2. Nah, seperti itu maksudnya. Oke, kita coba ya apakah berhasil. Kalian ke opening 1 dulu ya, layoutnya, terus pilih run layout. Oke, ini ya, oke gitu ya, berhasil ya. Oke, berhasil. Jadi loncat layout menggunakan go to layout event yang tadi ya. Tuh, nanti kita akan banyak sekali menggunakan event ya. Ini nanti akan banyak sekali tergantung kebutuhan atau fungsi yang kita inginkan ya.
Jangan lupa kalian simpan ya, kalian save. Oke, kalian save project kalian ya. Jangan lupa kalian simpan. Projectnya adalah mengenal binatang, game project ya, terserah bebas ya namanya ya. Sebelumnya saya pengen berbagi tutorial ya, yaitu menambahkan add-on Lightwin tadi ya, add-on Lightwin tadi ya. Add-on Lightwin tadi itu kita download dulu ya, kalian searching aja, mungkin akan saya berikan link add-onnya bersama video ini nanti ya. Oke, kalau kalian sudah mendapatkan Lightwin-nya ya, kalian ekstrak ya, ekstrak here ya, nanti akan keluar folder Lightwin-nya ya. Ini kalian pindahkan folder ini itu ke program direktori penyimpanan dari konstruknya ya. Oke, kalau di sini ya, di program file konstruk 2. Kalau sudah sampai sini kalian cari folder exporter, habis exporter terus HTML5 ya, terus pilih folder plugins. Nah, terus pastikan folder tadi di sini ya. Ya, paste ya. Kalau sudah, coba close dulu ya, kalian tutup dulu konstruknya, terus kalian buka lagi dan kalian cek ya, apakah di behavior ya, behavior di dalam konstruknya sudah ada Lightwin atau belum. Nah, seperti itu ya. Nanti link atau file Lightwin-nya akan saya sertakan juga di kolom deskripsi. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini ya. Kita lanjutkan di video tutorial selanjutnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.